ketika seseorang menolak hadis yang sahih, pasti gantinya yang dia terima adalah hadis yang lemah atau palsu bahkan. Ketika mereka menolak mengikuti sunnah Nabi yang ada tuntunannya, otomatis yang dia akan praktekkan adalah itu mesti kayak gitu. Karena jelas aturannya, ini yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kamu gak mau terima, kiainya gak kayak gitu. Udah mulai dijadikan dalilnya siapa? Kiainya, ya kan? Dari kecil bapak saya, kakek saya juga nggak seperti itu. Nah, mulai yang seharusnya dia bertanya lah, kakek kamu dulu tahu apa enggak? Mungkin bisa jadi nggak tahu ilmunya. Bapak tahu, kamu nggak tahu ilmunya, tapi Allah berikan kelebihan kepada kamu sekarang tahu yang benar. Makanya ikuti yang benar, jangan dijadikan sandaran untuk selalu mengikuti kebatilan karena kakek dan bapak saya. Mungkin kakek dan bapak kamu dapat undur dari Allah, dapat keringanan dari Allah karena memang mereka betul-betul orang yang tidak tahu dan tidak pernah sampai ilmu tersebut kepada, ya kan, mereka. Tapi kamu telah sampai sekarang kebenaran. Jadi malah yang remuk bunyuk sampean ini, Pak. Ya kan, udah tahu yang benar tapi tidak mau mengikuti. Kan? Li'annahu yufsidu qalbahu. Ya kan, karena jelas sebuah kebatilan itu mesti akan merusak hati seseorang. Enggak ada orang berbuat kejelekan itu hatinya tambah berbunga-bunga. Mesti tambah rusak karena semakin jauh dari Allah. Tidak ada orang berbuat kebaikan mesti hatinya tambah tenang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kama qala ta'ala bal la'nahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Maka Allah laknat mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit dari mereka yang beriman. Fabidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah. Dan disebabkan karena kezaliman, ya kan, orang-orang yang dulunya pernah mendapatkan petunjuk karena mereka tidak mau menerima kebenaran tadi. Haramna alaihim thayyibat, maka yang dulunya baik-baik menjadi Allah haramkan. Yang dulu pernah dihalalkan kepada mereka itu disebabkan karena mereka tidak mau menerima kebenaran dan bahkan menghalangi jalan-jalan kebenaran. Seperti yang sering saya sebutkan itu, ketika Nabi Musa memerintahkan dapat wahyu suruh nyembelih sapi. Kan perintah Allah jelas, sembelih sapi. Selesai kan? Tinggal cari sapi yang gemuk, sembelih. Yang diperintahkan sapi, ya berarti sah. Nah, karena hatinya ini memang rusak dan tidak mau menerima kebenaran, intinya cari-cari untuk tidak mengikuti perintah Allah. Laki apa perempuan sapinya? Umum biar umum, jangan diperinci lah. Bilangnya Allah perintah sapi, udah selesai sapi kan enak. Ini tanya laki apa perempuan? Tanya perempuan, masih belum cukup, warnanya apa? Kan mempersulit diri sendiri akhirnya kan, karena dia harus mencari seperti apa yang diprint, warnanya apa? Yang kuning kemerah-merahan itu. Mulai lagi, umurnya berapa, ekor buntutnya kayak bayu. Ya udah, laksanakan. Terus sama Allah kasih lagi, seperti ini. Minta spesifikasi lebih dalam lagi, kasih lagi. Terus, selesai terakhir, nggak bisa melaksanakan dan mempraktekkan perintah bingung nyari sapi yang seperti itu di mana. Ketemu dengan orang yang memiliki sapi yang mirip seperti apa yang mereka perincikan sendiri tadi, dan orangnya pun tidak mau menjual.
menjual sapi tersebut. Akhirnya siapa yang menjadi beban? Diri mereka sendiri. Makanya kalau melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya jangan banyak tanya. Bet sami'na wa ta'na. Masalah hikmah sebab apa itu nanti dalam Islam itu nomor 10. Yang penting taat dulu. Ya kan? Loh, ini kita suruh kayak gini, apa sih hikmahnya? Itu nanti. Hikmah nanti. Ya kan? Situ mau ibadah cari-cari hikmah. Ya kan? Kita beribadah itu melaksanakan perintah Allah, bukan cari hikmahnya dulu. Makanya dijelaskan oleh para ulama, orang yang tidak mau beribadah kecuali setelah adanya alasan atau hikmah itu tadi, biasanya lebih dekat kepada sifat kemunafik. Karena dia kan selalu bertanya, loh, kita suruh kayak gini kenapa? 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 Enggak, dalam Islam enggak. Makan daging onta, wudu. Para sahabat Nabi begitu makan daging onta langsung pada wudu. Enggak ada yang mereka yang tanya. Karena memang dalam agama ada syariat yang memang Allah jelaskan sebabnya. Ada yang Allah tidak jelaskan dan sebabnya masih tersembunyi di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kebesaran dan kemuliaan Allah. Tapi intinya kita melaksanakan ketaatan tersebut bukan karena ada sebab, tapi karena kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari-cari sebab, berarti otomatis kita tidak akan melakukan sesuatu kecuali apabila setelah jelas sebabnya. Padahal sebab tidak semua dijelaskan oleh Allah. Dalam perintah pelaksanaan syariat ada yang memang Allah jelaskan hikmahnya, ada yang Allah tidak jelaskan. Tapi intinya bukan karena lo kan kamu paling makan daging, ini juga daging, itu daging. Tapi kenapa daging ini kok suruh wudu? Ya emang perintahnya seperti itu. Babi haram, kenapa sih babi haram? Ya memang diharamkan sama Allah, selesai perkara. Orang di zaman Rasulullah dulu nggak ada penelitian. Tahu-tahu pernah para sahabat Nabi tahu di dalam babi itu ada cacing pitanya. Iya kan? Atau bahkan antum melihat bisa orang-orang yang biasa makan babi antum lihat. Yang saya pernah lihat di YouTube itu terus dikasih kayak zat itu di kulitnya. Terus keluar itu ulet-uletnya dari pori-pori kecil-kecil. Tersimpan di seperti di daging-daging kita gitu loh. Tapi orang ketika dulu pertama kali diperintahkan untuk haramnya babi kan nggak tahu yang seperti ini. Tapi lambat laun dengan kemajuan ilmu mulai ketahuan. Tapi kan intinya haramnya babi bukan karena ada cacing pitanya aja. Mungkin sekarang cacing pita karena ilmu pengetahuan bisa dibunuh. Misalnya, oh berarti cacing pitanya udah bisa dibunuh, babi halal. Enggak, karena emang haram, bukan karena ada alasannya, karena ada cacing pitanya. Itu salah satu istilahnya, salah satu hikmah yang Allah tampakkan kepada kita. Mungkin ada sebab-sebab lah lain mengapa Allah haramkan. Ketemu lagi